wabarakatuh. Sahabat otomotif, kita ketemu lagi dalam sesi pembelajaran tentang pemeriksaan dan pengujian engine management system. Pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk mempraktikkan yaitu pengoperasian alat scanner. Kemudian nanti kita lanjut pada pemeriksaan sensor dan beberapa aktuator secara langsung. Baik, kita langsung saja untuk melakukan pemeriksaan dengan alat bantu scanner. Kita hidupkan dulu mesin. Oke, kita pasang dulu kabel konektor ke kabel DLC pada kendaraan. Sudah terpasang. Kita menuju ke scan toolnya. Baik, kita aktifkan untuk scan tool ini dengan kita mulai menekan tombol power. Alat sudah mulai aktif, kita tunggu beberapa saat. Oke, alat sudah mulai membaca. Kita tunggu beberapa saat. Sudah muncul start di sini, kita tekan start. Kemudian kita pilih untuk informasi apa yang akan kita cari. Kita mulai dari diagnostik dulu. Kita pilih diagnostik scan. Kita tunggu beberapa saat untuk memunculkan menu. Sudah menu muncul, kita pilih start. Dari sini muncul kendaraan yang akan kita cek. Kebetulan ini adalah produk dari Daihatsu. Kita milih untuk select vehicle make-nya adalah Daihatsu. Muncul di sini untuk select diagnostik software-nya. Kita menggunakan Daihatsu V1992 system. Sudah muncul, kita pilih OK. Kita tunggu beberapa saat untuk checking di smart box-nya. Oke, sudah sukses muncul, kita pilih OK. Kita tunggu beberapa saat, sedang memproses. Sudah muncul beberapa menu. Kebetulan untuk kendaraan jenis ini kita menggunakan select menunya adalah Storia. Oke, untuk tahunnya kita menggunakan yang 2012 disesuaikan dengan tahun kendaraan. Oke, kita pilih untuk jenis engine-nya. Pada Xenia ini atau mobil Daihatsu Xenia ini kita menggunakan K3 VE2. Oke, di sini kita dikasih dua pilihan untuk quick check dan all system. Kita pilih untuk quick check ini untuk pemeriksaan cepat, sedangkan untuk all system kita untuk mengecek kondisi keseluruhannya. Kita pilih yang all system dulu. Oke, muncul di all system ini beberapa menu. Nah, karena kita konsentrasinya pada pemeriksaan sensor dan aktuator, kita pilih menu EV. Oke, di EV ini ada select diagnostik yang akan kita pilih, yaitu ada read fault data, ini untuk mencari kerusakan data, kemudian eraser fault data untuk menghapus, kemudian read current data, ini untuk membaca data yang ada, kemudian actuation test, ini untuk menguji aktuator, dan yang terakhir adalah work support atau yang mensupport kerja dari sistem yang ada di sini. Kita pilih untuk read current data karena kita mau melihat hasil pembacaan di sensornya. Oke, muncul ini beberapa sensor yang bisa terbaca oleh alat ini. Di sini kita bisa memilih mana yang mau kita baca. Oke, yang lainnya bisa kita pilih pakai pick down untuk melihat menu yang lain. Oke, ini daftar menunya. Baik, kita kembali dulu. Kita tentukan dulu, misalkan kita mau mengecek
water temperature, kita pilih water temperature. Kita mau ngecek intake air manifold, kita pilih lagi. Kemudian kita ingin ngecek kecepatan engine, pilih lagi. Kemudian untuk kecepatan putaran kendaraan ini karena tidak berjalan, tidak perlu kita cek. Kemudian untuk pengajuan pengapian kita pilih misalkan di sini. Kemudian intake air temperature kita pilih. Kemudian untuk relative throttle position, untuk posisi dari throttle. Kemudian untuk sensor O2 ke bawah lagi, kita cari lagi mana lagi yang mau terbaca. Misalkan kita mau membaca injection time atau waktu penginjeksian, kemudian ISC-nya, kemudian pada intake camshaft-nya, CKP dan CMP-nya. Sudah semuanya kita pilih. Kalau kita ingin melihat secara langsung hasilnya, bisa kita langsung pilih menu print. Kita coba print. Baik, kita oke, kemudian kita pilih menu print. Oke, alat sudah mulai membaca atau mengeprint. Oke, dari data yang sudah kita peroleh ini, nanti kita analisa, kita bandingkan dengan spesifikasi dari kendaraan ini, kita melihat manual book-nya. Apabila ada beberapa pembacaan yang hasilnya di luar dari ketentuan di manual book, kita bisa kembali ke alat ini, kita gunakan atau kita cari bagian mana yang mengalami kerusakan. Berarti kita balik ke menu tadi, yaitu untuk pencarian fault data. Ini hasil dari pembacaan alat scanner ini. Oke, setelah selesai kita memperoleh hasil pembacaan dan kita sudah ngecek untuk bagian mana yang mengalami kerusakan. Ketika kita mau mematikan atau menonaktifkan alat ini, kita tinggal mengambil menu back atau kembali. Kita tinggal mencet back aja. Maka secara otomatis menu akan balik lagi ke posisi semula. Terus kita kita pilih terus back. Oke, baik, kita lanjutkan pengukuran berikutnya. Seperti di awal saya sampaikan, kita mencoba melakukan pengukuran pada sensor dan aktuator. Kita mulai pada pengukuran hambatan atau tahanan. Kita ambil contoh, salah satunya adalah di sensor throttle position sensor. Pertama, alat yang kita butuhkan adalah multitester. Kemudian kita lepas soket pada throttle position sensor. Kita lihat di sini terminal untuk TPS. Ini ada 3 terminal. Ini terminal 1, 2, dan 3. Untuk pemeriksaan awal, kita lakukan pemeriksaan tahanan atau resistansi dari terminal 1 dan terminal 3. Kita posisikan dulu selektor pada posisi kilo. Karena untuk pemeriksaan di terminal 1 dan 3, untuk nilai hambatannya adalah kurang lebih sekitar 2,5 sampai 5 kilo ohm. Kita langsung saja, kita sudah menempatkan pada posisi kilo. Untuk di multitesternya, kita hubungkan terminal 1 dan 3. Oke, kita hubungkan seperti ini. Kemudian kita lihat jarum yang angka yang ditunjukkan atau nilai yang ditunjukkan oleh jarum pada multitester. Pemeriksaan berikutnya adalah pengukuran tahanan pada terminal 3 dan 2 dengan posisi throttle masih tertutup penuh.
Oke, kita hubungkan seperti ini, kemudian kita lihat jarum menunjukkan angka pemeriksaan tahanan berikutnya adalah pemeriksaan di terminal 2 dan 3 sama, hanya posisi yang membedakan adalah throttle kita buka secara penuh. Nanti seperti ini, kita buka secara penuh. Oke, kita coba tempelkan, kemudian throttle kita buka secara penuh. Oke, kita coba hubungkan 2 dan 3, kemudian kita buka penuh throttle-nya. Kita lihat jarum menunjukkan nilai pada tahanan ya. Kita buka throttle seperti ini. Perhatikan jarum menunjuk angka atau nilai tahanan ketika throttle dibuka. Baik, pemeriksaan sensor berikutnya adalah water temperature sensor, atau ada yang menggunakan istilah engine coolant temperature. Posisinya adalah di dekat pompa di sini. Kita lepas soketnya. Kemudian kita coba lepas. Ini sensor engine coolant temperature sensor. Di sini ada 3 terminal. Kita rendam di air panas. Kemudian coba kita ukur untuk suhunya. Baik, kita lanjutkan pada pengukuran tahanan pada ECT ini. Kita hubungkan terminal 1 dan 2 untuk suhu ruangan. Untuk suhu idealnya adalah 20 derajat Celcius. Kita hubungkan. Kita lihat sama seperti tadi. Untuk pembacaannya. Oke, kita lihat pembacaan pada multitester atau hasil pembacaannya. Berikutnya kita coba memeriksa ECT ini pada kondisi suhu tinggi. Ini sudah saya sediakan air panas atau air mendidih. Kita ukur suhunya di sini mencapai 72. Kita rendam ECT-nya ini. Kemudian kita ukur sama seperti tadi. Hubungkan terminal 1 dan 2. Kita lihat hasil pengukuran atau pembacaan pada multitester kondisi terendam air panas. Baik, kita lanjutkan pengujian berikutnya, yaitu pengujian pada aktuator. Salah satu contohnya adalah injektor. Untuk pengujian injektor, sama alat yang digunakan, kita menggunakan multitester. Kemudian di sini di injektor kita lepas dulu soketnya. Terlihat ada 2 terminal. Kemudian untuk selektor kita tentukan dulu. Untuk besarannya adalah pada posisi ohm. Nah, kita ukur. Pembacaan hasilnya kita lihat pada multitester. Baik, kita lanjutkan pemeriksaan aktuator yang lain, yaitu koil. Kita lepas dulu soketnya. Kemudian kita perhatikan untuk posisinya. Untuk soket urutannya 1, 2, 3, 4. Kita cek seperti biasa. Posisi selektor pada tegangan DCV. Kemudian kita hubungkan seperti ini. Mohon maaf, kita aktifkan dulu atau kita hidupkan dulu kunci kontak pada posisi on.
Kita lihat hasil pembacaan. Baik, untuk hasil pemeriksaan tadi sudah kita catat, kemudian kita simpulkan atau kita bandingkan dengan kondisi standar secara umum, atau lebih tepatnya lagi kita berpatokan pada manual book pada engine yang kita periksa. Pada hasil pemeriksaan sensor posisi katup gas untuk hubungan tester terminal 1 dan 2 atau VC dan VE, untuk kondisi spesifikasinya itu 2,5 sampai 5 kilo ohm. Tadi hasil pembacaan kita kisaran di 2,7 sampai 2,8. Dengan demikian untuk terminal 1 dan 2 hubungannya atau resistensinya ini masih dalam kondisi baik. Kemudian untuk hubungan tester terminal 3 dan 2 pada posisi katup tertutup penuh ditunjukkan hasil kurang lebih sekitar 2 sampai 4. Sedangkan kondisi spesifikasinya yang ideal adalah 0,3 sampai 5,8 kilo ohm. Dengan demikian tadi untuk throttle posisi sensor pada posisi tertutup penuh masih memenuhi standar. Dan pengujian terakhir pada terminal 3 dan 2 dengan posisi throttle terbuka penuh diperoleh hasil kurang lebih antara 4 sampai 5 kilo ohm. Sedangkan kondisi spesifikasinya adalah 1,98 sampai 9,16 kilo ohm. Ini juga masih masuk dalam standar. Pemeriksaan berikutnya yaitu pemeriksaan sensor temperatur atau ECT atau ada yang menggunakan istilah WTS. Pada posisi pertama yaitu pada suhu kerja kurang lebih 20 derajat Celcius, meskipun kondisi sekarang di sini tidak mencapai suhu 20 di atasnya. Hasil yang terbaca yaitu antara 2,4, sedangkan kondisi spesifikasinya adalah 2,29 sampai 2,60 kilo ohm. Sedangkan ketika tadi sensor kita celupkan di air yang panas, di sini menunjukkan penurunan angka yaitu kurang lebih 0,3 di angka kisaran 0,3. Nah, karena kita tadi menggunakan multitasternya analog sehingga keakuratannya memang kurang. Sedangkan kondisi spesifikasinya adalah 0,3 sampai 0,327 kilo ohm. Ini untuk pemeriksaan sensor temperatur. Pemeriksaan berikutnya yaitu pada aktuator injektor. Untuk pemeriksaan aktuator injektor, untuk pemeriksaan tahanannya tadi sudah kita lakukan, memperoleh hasil yaitu di angka 12,2 atau 12,3. Sedangkan kondisi tahanan spesifikasinya adalah 11,6 sampai 12,4 ohm. Untuk pemeriksaan injektor, pada pemeriksaan tahanan kita menggunakan patokan umum, tapi untuk lebih tepatnya kita menggunakan spesifikasi dari mesin tersebut. Untuk injektor, pemeriksaan lanjutannya bisa dilakukan pengecekan penyemprotan injektor. Untuk kesempatan kali ini belum kita lakukan, baru kita lakukan pemeriksaan pada tahanannya. Pemeriksaan aktuator berikutnya adalah pemeriksaan koil pengapian. Untuk pemeriksaan koil pengapian tadi sudah kita lakukan, kemudian kita memperoleh hasil untuk tegangan ketika terminal 1 dan 4 kita hubungkan, memperoleh hasil kurang lebih 12 volt. Sedangkan kondisi spesifikasinya itu 11 sampai 14 volt. Demikian untuk pengujian sensor dan aktuator. Untuk pengujian berikutnya, insya Allah kalau masih ada kesempatan dan waktu, bisa kita lanjutkan pada proses pembelajaran yang kaitannya pada titik berat pemeriksaan dan pengujian engine management system. Demikian saya cukupkan untuk pertemuan kita kali ini. Saya Ali Akbar dari SMK Negeri 2 Selawi.
Salam otomotif, semangat terus meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.